Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Alfiani, NPM 2021030293, kelas D, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti MPD. Di sini saya ingin menjawab soal UTS Tahsinul Qiro'ah. Soal yang pertama, 1. Bacalah surat Al-Humazah dengan baik dan benar. Kemudian sebutkan 3 hukum bacaan, tajwid, beserta contoh dan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul 'adzim. Hukum bacaan yang pertama yaitu idgham bilahunah. Idgham bilahunah terjadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan 2 huruf yaitu la dan ro. Contohnya, wailul likulli. Di situ terdapat tanwin dhamma bertemu dengan huruf la. Yang kedua, idgham bihunah. Idgham bihunah terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, mim, nun, wawu. Contohnya, malau wa'addadah. Di situ terdapat lam tanwin fathah bertemu dengan huruf wawu. Yang ketiga, iklab. Iklab terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 1 huruf yaitu ba. Biasanya bacaan hukum iklab ini ditandai dengan ada huruf mim kecil di antara tanwin atau nun mati dengan huruf ba. Contohnya, layum badanna. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian Al-Quran dan manfaat mempelajarinya serta hadis keutamaan belajar Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang berisi perintah Allah, pedoman sejarah, hingga kisah Islam yang patut diketahui oleh umatnya. Manfaat mempelajari Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Yang kedua, membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Membaca Al-Quran dapat membuat hati menjadi tentram. Dan membaca Al-Quran memberikan pahala berlipat ganda. Yang terakhir, kita dapat mengetahui apa yang disukai dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang kedua masih dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Inna afdalakum man ta'allama. Hadis yang kedua masih dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Soal yang terakhir yaitu jelaskan pengertian makhorijul huruf dan berikan contoh dari masing-masing tersebut. Makhraj atau makhrij secara bahasa adalah tempat keluar, sedangkan al-huruf artinya huruf. Jadi, makhorijul huruf yaitu tempat atau letak keluarnya huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Tempat keluarnya huruf ada 5 yaitu yang pertama al-jauf atau dari rongga mulut. Hurufnya yaitu alif mati, waw mati, ya mati. Contohnya alif dan sebelumnya ada huruf yang di fathah. Contoh, ma, la, khawa. Yang kedua, al-haqqu atau dari tenggorokan atau kerongkongan. Contohnya, aqsal halki atau dari pangkal tenggorokan, yaitu hamzah dan ha. Yang ketiga, al-insan atau dari lidah. Contohnya, ko dan ka.
Yang keempat yaitu al-syafatain atau dari dua bibir. Contoh hurufnya yaitu wa, fa, mim, dan ba. Yang terakhir yaitu al-khasyum atau tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung atau pangkal hidung. Contoh hurufnya yaitu nun bertasjid, mim bertasjid, nun sukun yang dibaca idgham bihunnah, iklab, dan ikhfa hakiki, dan yang terakhir mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.